Ya, alias anaknya Umi Pipik yang sekarang, yang dikhawatirkan Umi Pipik kalau seandainya terjadi hubungan yang serius gitu ya, ini menjadi sesuatu masalah di kemudian hari. Polemik pernyataan Umi Pipik perihal poligami yang dilakukan sang suami almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari masih terus menjadi perbincangan di masyarakat hingga membuat adik serta para sahabat almarhum UJ turut angkat bicara. Umi Pipik sempat mengungkapkan alasan dirinya membeberkan perihal poligami tersebut lantaran tak ingin sampai terjadi pernikahan sedarah di antara anak almarhum UJ yang tak saling mengenal satu sama lain. Hal itulah yang ingin coba diluruskan oleh para sahabat almarhum UJ yang sepakat hadir bersama menyampaikan pendapatnya agar isu yang beredar di masyarakat tersebut segera berakhir. Apa yang disampaikan oleh Umi Pipik yang teman-teman sudah tahu sebelumnya, yang pertama beliau menyampaikan pernah diperkenalkan oleh dengan seorang wanita ya, oleh almarhum UJ, dan kemudian yang kedua beliau itu bermimpi ketemu dengan seorang anak kecil. Jadi ini adalah hal yang pertama, itu yang faktual dari Umi Pipik ketemu langsung. Yang kedua adalah lebih ke spiritual nih, soal mimpi ya. Nah, hal yang faktual kita jawab ya, kita hanya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan baik dari hal-hal yang kemarin sampai hari ini ada sebagai sebuah pengumuman. Kalaulah anak itu ada, ya mudah-mudahan anak-anak itu kemudian memiliki kesadaran untuk menghampiri saudara-saudaranya ya, alias anaknya Umi Pipik yang sekarang, yang dikhawatirkan Umi Pipik kalau seandainya terjadi hubungan yang serius gitu ya, ini menjadi sesuatu masalah di kemudian hari. Nah, yang kedua terkait dengan mimpi, nah ini mungkin ada pihak nanti yang akan lebih bisa menjelaskan, karena bagaimana kemudian menyikapi mimpi itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan lontaran Umi Pipik juga, bahwa ada di antara istri almarhum itu yang public figure. Nah, saya kira ya, kami mohon semua yang ada di sini juga teman-teman sekalian, kita tidak perlu lagi mencari sebenarnya siapa public figure tersebut, karena ketika ini dimunculkan akhirnya banyak nama yang tidak pas, dan ini tentu akan menyinggung berbagai pihak. Nah, untuk menjaga ya almarhum UJ yang sudah wafat ya, dan beliau sekarang sudah husnul khotimah, sudah tenang, yuk sama-sama kita redam ya, jangan lagi kita kemudian memunculkan nama-nama yang semakin hari itu akan memunculkan kontroversi dan spekulasi saja. Nah, saya kira mungkin itu diakhiri, mari sama-sama kita istighfar, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan diri kita ya, karena kita barangkali ini adalah isu yang sebenarnya tidak pantas untuk dibicarakan karena beliau sudah tiada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau juga toh memang itu betul, anggaplah itu sebuah pengumuman. Artinya begini, kalau sudah memang ya ternyata yang disampaikan Umi Pipik itu adalah secara faktual betul, kalau juga memang itu anak ada ya, kita husnudzon, mungkin berita itu sudah sampai kepada beliau. Dan kalau memang juga itu anak pun mau diketemukan atau mau bertemu dengan Umi Pipik dan keluarga yang lain, mungkin anak itu akan menemui beliau, Umi Pipik. Tapi kalau juga toh anak ini tidak ada ya, atau tidak ada yang menemui Umi Pipik setelah ini, ya kita anggap tugas Umi Pipik sudah selesai ya. Jadi tidak usah lagi diperpanjang beritanya segala macam ya, karena ya tadi artinya sudah diumumkan oleh beliau ya. Jadi karena kan berita ini timbul dua kemungkinan gitu ya, karena yang netizen rame pun mengatakan ini betul nggak sih, karena bicaranya kan cuma belum ada bukti konkret gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa mengatakan itu betul atau itu tidak. Cuma kesimpulannya tadi, artinya kalau memang toh juga itu anak ada, doain ya, mudah-mudahan itu anak bisa menemui Umi Pipik ya, supaya semua selesai. Kalaupun ada landasan diambil karena sebab mimpi, dalam kitab Al-I'tisam sendiri pun disebutkan bahwa ini justru ucapan Umi Pipik ini ya, kalau boleh dicatat sama kawan-kawan, hanya sekedar bentuk dua hal, karena mimpi itu
dalam kitab ini disebutkan hanya sebagai bentuk pengumuman seperti Habib Fahri bilang, itu kabar gembira dan pengingat saja. Ya, tidak bisa diambil hujah. Menurut Imam Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi bahwa mimpi ya tidak bisa dijadikan hujah sebagai ya hanya untuk pengumuman kabar gembira dan pengingat. Dan itu ucapan yang benar dari penyampaikan itu. Hanya kita yang menanggapi yang hendaknya untuk bisa bijak dalam posisi yang potensi yang benar. Bahwa ucapan itu hanya sekedar kabar gembira nih. Ya, saya menyampaikan atas nama sahabat, kawan-kawan, sangat menyayangkan. Dan kalau sekiranya itu menjadi landasan juga buat kita semua bahwa kabar dari UPIPIK hanya sebuah gambar kabar gembira dan pengumuman saja untuk tidak bisa dilanjutkan dengan hal-hal yang negatif. Meski sempat menyayangkan adanya isu tersebut, namun para sahabat almarhum Uje mencoba untuk memahami perihal anak yang dimaksudkan Umi Pipik lantaran tujuan tersebut bisa diterima secara syariat. Dan para sahabat almarhum Uje pun menghimbau isu tersebut segera disudahi dan tak lagi diperpanjang agar tak semakin banyak tudingan dan fitnah perihal siapa yang menjadi istri siri dari almarhum Uje. Untuk masalah itu sebenarnya bukan ranah kami. Karena itu merupakan internal keluarga daripada almarhum Uje sendiri, seperti itu. Nah, tapi ketika kita melihat alasan daripada pihak Umi Pipik, poin yang bisa kita tangkap adalah bahwa beliau ingin menyampaikan adanya anak seperti yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Fahri bin Idrus Jamaludin. Dan saya rasa itu merupakan satu tujuan yang bisa diterima secara syariat. Menyikapi daripada persoalan ini, kita sebagai orang-orang yang memang memahami agama, tidaklah memperpanjang kepada satu hal yang pada akhirnya melahirkan sikap suudzon, apalagi terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Sudahlah apa yang disampaikan oleh Umi Pipik umpamanya kita lihat aja sebagai sebuah tujuan yang oke, dia mau cari anak dan kemudian tujuannya baik, selesai. Nah, tidak kemudian pada akhirnya melebar kepada siapa orang yang dituju. Saya rasa itu tidak baik untuk kemudian bagi almarhum secara pribadi, apalagi beliau sudah meninggal dunia. Dan kita harap kepada antum semua dan juga kepada semua yang menyaksikan, semua yang ikut komen, tolong diingat juga bahwasannya yang lagi antum omongin ini, bahkan nggak mustahil ada yang komen negatif lah apa segala macam, yang antum komen ini sudah tidak ada, orangnya sudah meninggal dunia, ya sudah bertahun-tahun gitu ya. Artinya jangan sampai kemudian kita ini malah jadi menambah dosa dengan ikut komentar padahal itu nggak benar gitu ya. Atau kita malah nuduh sana nuduh sini. Jadi kita semua berharap mudah-mudahan ini cuma sampai di sini saja ya. Selebihnya doa minta yang terbaik sama Allah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil. Satu yang paling penting permasalahannya Umi Pipik. Kedua, seseorang yang kita bahas dia sudah tidak ada. Ketiga, idealnya sudahlah. Kita nggak perlu ngebahas orang yang sudah tidak ada. Apalagi orang yang sudah tidak ada itu sahabat kita, ulama besar, ustadz besar. Biar bagaimanapun almarhum telah banyak memberikan kontribusi buat kita semua. Untuk kehidupan pribadinya apa segala macam bukan urusan kita. Jadi ya udah, orangnya udah nggak ada. Orangnya udah nggak, kita udah nggak ngasih kesempatan orang yang kita maksud untuk klarifikasi, orang udah meninggal. Jadi nggak ideal. Mendingan bahas yang masih hidup aja deh ya.